Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi pendiri penerus Al-Hayatul Islamiyah Kiai Haji Abdul Aziz yang ke-26, Nyai Hajah Siti Khotijah yang ke-21, Kiai Haji Irfan Aziz yang ke-6, Kiai Haji Muhammad Su'eb yang ke-5, Gus Izam ke-2, Ahad 29 Rajab 1447 Hijriah, 18 Januari 2026 Masehi. Kiai Haji Abdul Aziz lahir 2 Januari 1937 di Desa Gading, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dari seorang ibu Hajah Maimunah dan ayah Haji Abdullah. Masa kecil beliau sama dengan masa kecil anak kebanyakan. Belajar, bermain, berkebun menjadi keseharian beliau. Yang membedakan dengan anak yang lain saat usia remaja, usia yang seharusnya untuk bermain hura-hura, bagi Abdul Aziz remaja dihabiskan di pondok pesantren Peterongan, Jombang. Hal ini beliau lakukan demi takdiman wa ikroman kepada orang tua yang menginginkan putranya menjadi santri Kiai Haji Romli Tamim. Keseriusan beliau menjadi santri beliau buktikan. Salah satunya, selama 3 tahun beliau relakan tidak pulang dan bertemu dengan orang tua tercinta. Sanad keilmuan Kiai Haji Abdul Aziz sebagai berikut. Kiai Haji Abdul Aziz, Syekh Muhammad Romli Tamim, Syekh Muhammad Khalil, Syekh Ahmad Hasbullah bin Muhammad Madura, Syekh Muhammad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghaffar, Syekh Samsuddin, Syekh Murad, Syekh Abdul Murad, Syekh Abdul Fatah, Syekh Kamaluddin, Syekh Usman, Syekh Abdul Rahim, Syekh Abi Bakrin, Syekh Yahya, Syekh Hasanuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Zainuddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Samsuddin, Syekh Muhammad Al-Hattab, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abi Said Al-Mubarak, Syekh Abu Hasan Ali, Syekh Abil Faraj At-Tursi, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Abi Bakar Asibli, Syekh Abdul Qasam Al-Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Sirri, Syekh Ma'ruf Al-Kurki, Syekh Abil Hasan Ali bin Musa, Syekh Musa Al-Khadim, Syekh Ja'far Sadiq, Syekh Muhammad Al-Bakir, Syekh Izam Zainil Abidin, Syed Husain, Sayyiduna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala. Pengabdian di pesantren pun menjadi bukti saat beliau ditunjuk menjadi pasukan inti pemusnahan anggota PKI tahun 1948 yang bergejolak di Jawa Timur. Dengan sejuta amalan dan ijazah yang beliau terima, butiran kerikil pun akan menjadi senjata pemusnah raga. Masa remaja beliau diabdikan di pesantren hingga tiba saatnya pulang kampung halaman, dan beliau menikah dengan gadis kota Malang, putri dari Bapak Hasim dan Hajah Thoifah Rahmah. Gadis Jalan Semeru Gang 1 Kota Malang ini merupakan gadis bungsunan manja berdarah bangsawan. Dialah Siti Khotijah. Dari pernikahan beliau dikaruniai 7 anak, 5 putri dan 2 putra. Akan tetapi yang Allah percayakan sebagai penerus perjuangan Kiai Haji Abdul Aziz, beliau mendapatkan 5 putra putri saja, yang 2 meninggal saat usia balita dan anak-anak. Kelima putra dan putri beliau yang menjadi penerusnya adalah Nyai Hajah DRA Ani Zulaiha, Kiai Haji Dr. Irfan Aziz MAG almarhum, Hajah SM Diana SAG MPDI, Hajah Nur Rohmah SAG, Dr. Hijatur Rosida SPD MPD. Menantu Kiai Haji Abdul Aziz, Kiai Haji Muhammad Su'eb SAG almarhum, DRA Hajah Fitratul MN, Kiai Haji As'ari SIP, Kiai Haji Nur Yasin SPDI, Ustadz Dr. Solihin SPDI MM. Cucu Kiai Haji Abdul Aziz dan Nyai Hajah Siti Khotijah,
Ustadz Ahmad Sultoni AS SPDI MPDI, Ustadzah Alimatus Sa'diyah SOS, Gus Awib Muhtar Zulkarnain SPD, Gus Khalid Mawardi SPD, Gus Hafid Fahmi Syar'il Islami SPD, ning Dr. Rani Zakiatus Suraya, ning Alia Fadiati Nabila Esfam, Gus Gulam Ahmad Qosri Zamhuri Almarhum, Gus AR Khotibul Umam SPD MPD, Gus Muhammad Iqbalul SPD, ning Nafahal Atiyah Kausar Samud Al-Aziza, Gus Haji ASR Maulana Al-Azizi LC, ning Farah Dalilah Salsabila, ning Wadifah Marha Dariba, dan Gus Jamal. Berikut menantu cucu Ustadzah Nina Fitri Yulaiha SPD MPD, Ustadz Saiful Anwar MPD, Ustadzah Faridatus Soliha MSOS, Ustadzah Fufa SPD MPD, Ustadzah Hajah DRH Nihayatul Muhtaj, Ustadzah Masiratul Wafiro SM, Ustadzah Siti Fadiatul Lailatus Salma, Ustadz Farhan Aldi Hunaifi SEME. Berikutnya cicit beliau ning Bilqis, Gus Lais, Gus Kaka, ning Hafna, ning Hilwa, ning Nosin, ning Zizi, Gus Umar, ning Nusa, Gus Usman, Gus Farabi, dan Gus Malvin. Perjuangan Ki Haji Abdul Aziz dalam membangun pondasi Islam di wilayah Kedung Gandang Timur Sungai sudah tidak diragukan lagi. Selama hidupnya, beliau abdikan sepenuhnya untuk pengembangan Islam, mendidik masyarakat Abangan menjadi orang yang berilmu dan beragama yang kokoh. Tidak sedikit yang memusuhi beliau di awal-awal perjuangan pada tahun 1959 saat pertama kali musola atau TPQ yang beliau dirikan sebagai tempat belajar santri. Dari 10 santri pertama, beliaulah sebagai harapan perubahan masyarakat Kedung Gandang Timur Sungai dan awal cikal bakal berdirinya Lembaga Al-Hayatul Islamiyah. Dalam mensyiarkan Islam, beliau tidak hanya duduk di belakang meja saja, tetapi selalu turun ke masyarakat, berbaur dengan lingkungan yang ada. Hal ini beliau lakukan untuk lebih dekat dengan masyarakat sambil mempelajari budaya serta adat masyarakat Kedung Gandang Timur Sungai. Contoh perjuangan yang dilakukan Kiai Haji Abdul Aziz. Yang pertama, selalu datang awal waktu saat ada warga yang wafat sampai pelepasan jenazah. Kedua, giat dalam kegiatan majelis taklim, manakib, tiba, sholawat nariyah, meskipun ditempuh dengan jalan kaki dan malam hari berpuluh-puluh kilometer, tetap beliau lakukan dengan istiqomah. Yang ketiga, membantu mensukseskan acara hajatan masyarakat seperti mantu, sunatan, pengajian umum dengan meminjamkan meja, kursi madrasah, serta peralatan masak yang beliau punya secara gratis. Yang keempat, meramaikan acara kegiatan di masyarakat seperti mantenan, sunatan, pengajian umum dengan sholawat tiba secara gratis, yang pada akhirnya sholawat tiba berkembang menjadi sholawat qasidah yang sekarang dikenal dengan qasidah Nanda Kalbu. Selain itu, selalu aktif mengisi acara di RRI Kota Malang setiap malam Jumat Pahing. Dengan sukarela, beliau menyampaikan dakwah melalui qasidah-qasidah dan nada-nada indah. Yang kelima, gelar acara pendidikan di RRI dengan tajuk Pramuka Berkarya setiap hari Rabu Minggu keempat jam 14 sampai 16.00. Perubahan tatanan masyarakat Abangan di Kedung Gandang menjadi masyarakat Islami dengan mendirikan lembaga pendidikan Al-Hayatul Islamiyah mulai tahun 1959 dengan perincian sebagai berikut. 1959 Madin Al-Hayatul Islamiyah berdiri. 1971 Madrasah Ibtidaiyah, 1975 Tarbiyatul Atfal, 1984 Madrasah Sanawiyah. Tahun 2000 mendirikan Panti Asuhan.
Sebelum wafat, beliau sangat berpesan untuk ada lembaga panti asuhan untuk duafa, yatim, dan piatu. Keberhasilan merubah lingkungan masyarakat di wilayah Kedung Kandang Timur Sungai, Kiai Haji Abdul Aziz sempat mendapatkan penghargaan honoris causa dari pemerintah Indonesia. 27 Oktober akhir hayat beliau dan Allah memanggilnya untuk selama-lamanya. Estafet kepemimpinan berikutnya diberikan atau dilanjutkan oleh Kiai Haji Irfan Aziz beserta ibunya Hajah Khotijah dan keluarga yang lain. Al Hayatul Islamiyah terus berusaha berbenah dan melengkapi sarana pendidikan yang masih kurang. Pembangunan demi pembangunan terus dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan. Dari usaha Kiai Haji Irfan Aziz bersama keluarga yang ada, maka lahirlah beberapa lembaga pendidikan. Tahun 2000, Majelis Taklim Al-Wasilah yang dilaksanakan setiap malam Rabu Legi mengenang hari wafatnya Kiai Haji Abdul Aziz, Selasa malam Rabu Legi. 2003, Madrasah Aliyah terlahirkan. 2 tahun dari berdirinya Madrasah Aliyah dan 5 tahun dari wafatnya Kiai Haji Abdul Aziz, Allah memanggil Nyai Hajah Siti Khotijah. Sabtu 12 Syawal 1426 Hijriah atau 10 November 2005. Kami semua putra dan putri dan santri sangat merasa kehilangan beliau sebagai panutan pengembangan Al-Hayatul Islamiyah. Akan tetapi, larut dalam kesedihan tidak akan merubah takdir Allah. Dengan semangat pengabdian yang beliau ajarkan pada kami, bersama Kiai Haji Irfan Aziz kami teruskan berbenah dan terus mengembangkan Al-Hayatul Islamiyah. Maka berdirilah PAUD di tahun 2010. 2013 Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, dan di tahun 2013 juga pembangunan masjid mulai dikerjakan yang sampai saat ini terus dikerjakan dan diselesaikan. Kiprah Kiai Haji Irfan Aziz tidak diragukan lagi. Dari tangan dan pemikiran beliau, Al-Hayatul Islamiyah menjadi lembaga pendidikan yang tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi jadi rujukan dari banyak lembaga lain. Karena satu-satunya lembaga pendidikan yang lengkap dan berada di bawah naungan pondok pesantren, ikon lembaga pendidikan wilayah Kota Malang, wilayah Timur adalah Al-Hayatul Islamiyah. 19 tahun pengabdian perjuangan Kiai Haji Irfan Aziz setelah melanjutkan kepemimpinan dari Kiai Haji Abdul Aziz dapat kita rasakan hingga sekarang. Kiai Haji Irfan Aziz wafat hari Rabu 30 Rabiul Awal 1441 bertepatan dengan tanggal 28 November 2019. Belum kering luka duka kami setelah wafatnya Kiai Haji Irfan Aziz. Allah memberikan ujian kami dengan berpulangnya Kiai Haji Muhammad Su'eb di usia 75 tahun. Beliau wafat hanya berselang 7 bulan dengan wafatnya Kiai Haji Irfan Aziz. Kiai Haji Muhammad Su'eb lahir 4 Mei 1946, wafat 27 Juni 2020, bertepatan dengan 6 Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Kesetiaan beliau sebagai santri pertama sang pendiri Al-Hayatul Islamiyah tak diragukan lagi. Dengan kemampuan keilmuan dan keterampilan yang beliau miliki, akhirnya diangkatlah sebagai menantu pertama Kiai Haji Abdul Aziz. Tegas, disiplin, tanggung jawab, terampil, itulah sifat Kiai Haji Muhammad Su'eb. Siapapun santri yang bermasalah, jika sudah berhadapan dengan beliau, pasti nyalinya kecil. Jangankan santri, wali santri pun akan berpikir 2 kali jika akan pamit boyong kepada beliaunya. Beliau sangat ingin semua santri tidak boyong sebelum berakhir masa pendidikannya. Semuanya demi kebaikan santri untuk mendapatkan kemanfaatan ilmunya. Kitab Taklimul Muta'alim adalah andalan beliau, serta ciri khas yang tak pernah
pernah hilang dari ingatan kita. Suara merdu yang melengking saat baca ayat Al-Quran, humoris saat mengajar. Sehingga jika beliau berceramah tak terasa bosan meskipun berjam-jam dengan candaannya saat berceramah. Tahun berganti, kami pun para penerus Al-Hayatul Islamiyah senantiasa banyak berbenah. Para cucu Kiai Haji Abdul Aziz wajib nyantri untuk masa depan. Pesantren yang dipilih pun beragam, sehingga dengan keberagaman itu pun kami akan bisa mengambil ilmu di pesantren-pesantren lain untuk diaplikasikan di Al-Hayatul Islamiyah. Kebahagiaan kami sangat terpancar saat salah satu putra Kiai Haji Irfan Aziz, Gulam Ahmad Qosri Zamhuri, yang dikenal dengan Gus Izam, putra yang termuda yang lahir hari Senin 14 Jumadil Awal 1425 atau 05 Juli 2004, tampil dengan gagah, fasih dan sangat meyakinkan ketika berceramah di malam Jumat pada santri Al-Hayatul Islamiyah. Masa liburan pesantren dia gunakan untuk banyak berkhidmat di Al-Hayatul Islamiyah. Banyak yang disampaikan, tapi ada satu kalimat yang sampai saat ini menjadi ingatan dan terngiang di benak kami. Dia mengatakan, ingat ya, umur itu miliknya Allah. Jangan kepedean, mentang-mentang masih muda, lupa sama Allah, lupa kewajiban, lupa sholat. Jika Allah berkehendak, yang muda pun bisa mati duluan, tidak harus nunggu yang tua. Ternyata kalimat itu merupakan kata kunci dia yang masih belia akan pergi selama-lamanya. Senin 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan 07 November 2022. Di saat kami semua keluarga berdinas di madrasah, sementara Umi dan kakak tertua beliau mendampingi jamaah umroh, kami mendapatkan kabar dari balik handphone bahwa terjadi kecelakaan tunggal di wisata Gunung Bromo. Kami tak langsung percaya sebelum cek kebenarannya, hingga akhirnya tim keluarga Al-Hayat memastikan ke lokasi. Namun betapa kami tak berdaya melawan kehendaknya. Sholat maghrib malam Senin dia jadi imam. Senin dini hari dia menghadap Ilahi. Betapa ceramah itu menjadi kalimat pamit bagi kami, dan semua terbukti jika umur milik Allah. Siapapun pasti akan sampai dengan waktu yang tepat, tak bisa diundur atau dimajukan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allah sayang Gus Izam, mumpung lagi dalam masa remaja yang sudah bisa jadi imam, segera Allah panggil supaya jangan sampai banyak berbuat dosa, supaya segera berkumpul sama kakek, nenek, abah juga uaknya, biar mereka bisa bercengkrama di surganya. Kami yang ditinggalkan, insya Allah bersama keluarga besar, santri, alumni akan terus mengembangkan Al-Hayatul Islamiyah menjadi lembaga harapan sang pendiri. Bukti dari kesungguhan kami, sepeninggal para muassis Al-Hayatul Islamiyah, ada beberapa lembaga baru. 2023 Al-Hayat Finance, lembaga keuangan, berdiri. 2023 juga Al-Hayat Tour and Travel. 2024 ada SPLH, Santri Peduli Lingkungan Hidup. 2025 ada Al-Hayat Farming. Salam hormat dari kami para santri buat Kiai, Bunyai kami, juga Gus Izam. Kami yang di sini hanya bisa kirim doa, semoga Kiai, Bunyai, Gus Izam mendapatkan tempat terindah di sisinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أجسنا يوم القيام توسلنا بالختام دعوة لأخي غلام يا الله يا محيي أخلنا في السريعة آياتنا الإسلامية دوامة بالعلم